Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mas Laren Telang dengan NIM H0512211012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan melalui analisis jalur non-parametric spline dan catet dengan metode weighted T-square dengan pembimbing utama Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan saya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, diawali dengan latar belakang. Salah satu metode statistika yang bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor adalah analisis regresi. Terdapat dua pendekatan yang umum digunakan dalam mengestimasi kurva regresi, yaitu pendekatan regresi parametrik dan pendekatan regresi non-parametrik. Jika bentuk kurva regresi diketahui, maka pendekatan yang diaplikasikan adalah pendekatan regresi parametrik. Namun, jika bentuk kurva regresi tidak diketahui, maka pendekatan yang dapat diaplikasikan adalah pendekatan regresi non-parametrik. Apabila parabel prediktor berjumlah lebih dari satu, maka pendekatan yang dapat diaplikasikan adalah pendekatan regresi multiprediktor yang dikenal sebagai regresi linear berganda. Pada beberapa kasus, pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon tidak hanya bersifat langsung, tetapi dapat juga terjadi secara tidak langsung melalui variabel perantara. Metode yang tepat untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel yang lebih kompleks adalah analisis jalur. Analisis jalur merupakan salah satu metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel dalam sistem yang kompleks. Persamaan dalam analisis jalur mencakup minimal satu variabel eksogen, minimal satu variabel intervening, serta satu atau lebih variabel endogen. Asumsi linearitas merupakan asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum analisis jalur dilakukan. Apabila asumsi linearitas terpenuhi, maka analisis jalur yang digunakan bersifat parametrik. Namun, jika asumsi linearitas tidak terpenuhi dan bentuk fungsionalnya tidak diketahui, maka digunakan analisis jalur non-parametrik. Salah satu estimator non-parametrik yang sering digunakan adalah spline truncated. Spline merupakan fungsi potongan polinomial yang dihubungkan melalui titik not. Spline truncated digunakan dalam analisis jalur karena bersifat fleksibel, dapat mengikuti pola hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Penelitian terkait analisis jalur dilakukan oleh Darmawanti et al. Pada tahun 2015, di mana peneliti memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Kabupaten Batang. Hasil dari penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh tidak langsung dari variabel tertentu terhadap kriminalitas di Kabupaten Batang. Penelitian lainnya dilakukan oleh Amanda et al. Pada tahun 2024, di mana peneliti menerapkan analisis jalur non-parametric spline truncated pada kasus perilaku resiko kredit perbankan dengan menggunakan metode OLS. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dimas et al. Pada tahun 2023, di mana peneliti memodelkan variabel-variabel yang mempengaruhi angka kemiskinan dengan pendekatan analisis jalur non-parametric spline truncated menggunakan metode OLS. Kedua penelitian tersebut memodelkan hubungan fungsional antar variabel yang bersifat non-linear serta mengakomodasi perubahan regime pada titik not, sehingga memberikan estimasi yang lebih fleksibel sesuai perubahan karakteristik data pada rentang nilai variabel eksogen yang berbeda. Pendekatan estimasi konvensional seperti OLS memiliki keterbatasan, terutama dalam menangani data yang mengandung korelasi antar residual. Korelasi antar residual itu dapat terjadi jika data mengandung lebih dari satu variabel respon yang saling berkorelasi. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan metode WLS. WLS mengakomodasi pembobotan melalui inverse dari varians ke varians residual. Analisis jalur merupakan sistem pemodelan di mana variabel endogen saling berkorelasi sehingga akan dilakukan estimasi berbasis WLS yang mempertimbangkan kasus adanya korelasi antar residual. Pengukuran pembangunan manusia mulai diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 melalui suatu indikator yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung melalui 4 indikator yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap IPM, salah satunya adalah PDRB. Berdasarkan data BPS, nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,18, di mana nilai tersebut berada pada kategori tinggi.
Namun, jika ditinjau secara lebih mendalam pada tingkat kabupaten atau kota, masih terdapat 18 daerah dengan nilai IPM di bawah nilai IPM provinsi, dan Kabupaten Jeneponto bahkan masih berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memodelkan indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan melalui analisis jalur non-parametric spline truncated dengan metode weighted least square. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu satu, data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Yang kedua, fungsi spline yang digunakan adalah spline truncated linear. Yang ketiga, pemilihan titik not optimal menggunakan metode GCV. Dan yang terakhir, normalisasi data dilakukan dengan menggunakan normalisasi min-max. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model IPM di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 melalui analisis jalur non-parametric spline truncated dengan metode weighted least square. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pemodelan, khususnya analisis jalur non-parametric spline truncated menggunakan metode WLS yang diterapkan pada data IPM di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Teori dalam penelitian ini yaitu pertama, regresi non-parametrik, spline truncated, yang kedua, uji korelasi Pearson, dan yang ketiga, uji asumsi linearitas Ramsey riset, dan yang keempat, normalisasi data, yang kelima, analisis jalur non-parametrik spline truncated, dan yang keenam, weighted least square, yang ketujuh, pemilihan titik not optimal, dan yang kedelapan, pengujian hipotesis linear parameter, dan yang kesembilan, indeks pembangunan manusia. Masuk dalam pembahasan kedua, metode penelitian, sumber data, dan variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS, di mana variabel-variabel yang digunakan adalah X1, PDRB per kapita atas harga konsen, X2, rata-rata lama sekolah, Y1, pengeluaran per kapita disesuaikan, dan Y2 adalah IPM, di mana diagram jalur dan penelitian seperti yang tertera pada slide, dengan pengeluaran per kapita sebagai variabel intervening. Tahapan dalam analisis data yaitu pertama melakukan analisis deskriptif dan membuat scatter plot antara variabel eksogen dengan variabel endogen untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi. Yang kedua, menguji korelasi antara variabel endogen 1 dan endogen 2 dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Yang ketiga, melakukan uji asumsi linearitas antara variabel eksogen dan variabel endogen dengan menggunakan uji riset. Lalu yang keempat, melakukan normalisasi data ke dalam rentang 01 menggunakan metode normalisasi min-max. Yang kelima, mengestimasi model jalur non-parametric spline truncated menggunakan metode OLS tanpa matriks pembobot dengan langkah-langkah seperti yang tertera pada slide. Yang keenam, mengestimasi matriks pembobot berdasarkan residual sesuai hasil pada langkah 5. Yang ketujuh, mengestimasi model jalur non-parametric spline truncated menggunakan metode WLS dengan langkah-langkah seperti yang tertera pada slide. Yang kedelapan, melakukan interpretasi model. Diagram alir yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang tertera pada slide. Pembahasan terakhir yaitu daftar pustaka seperti yang tertera pada slide. Sekian presentasi seminar statistika 1 saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.